Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Azulafat dari kelas Informatika A semester 1. Di sini saya akan membuat codingan struktur data stack. Langsung saja. Kita akan menulis perintah dasar awal struktur data, yaitu pagar, terus include, lalu iostream. Nah, terus sama using std. Nah, dua ini merupakan perintah dasar struktur data. Lalu di sini saya akan membuat suatu lemari yang dimana dengan ketentuan integer. Nah, kenapa saya di sini pakai integer? Karena dari variabel ini isinya tipe datanya bilangan bulat, jadi saya pakainya integer. Dengan ketentuan lemarinya itu kapasitas. Nah, kapasitasnya itu 3. Terus apa nih isinya? Isinya itu saya mau string. Karena saya mau isinya itu pakaian, nama-nama pakaian. Jadi saya pakainya string dong. Kalau saya isiin bilangan bulat, maka saya pakainya integer. Saya maunya pakaian array. String array pakaian. Nah, terus array indeksnya itu 3 sesuai kapasitasnya. Karena kapasitasnya 3. Lalu top ini dimana kondisi si lemari ini nih, karena lemarinya ini masih kosong, maka topnya itu 0. Jikalau isi, nah ini topnya pasti akan isi. Karena di sini saya membuat lemari kosong, jadi topnya 0, kondisi lemarinya itu masih benar-benar kosong. Lalu saya akan membuat fungsi yang mengecek apakah lemari ini benar kosong atau tidaknya, yaitu dengan boolean. Nah, kan ada boolean is empty nih. Nah, empty apa sih? Empty itu sebuah fungsi yang dimana akan mengecek lemari ini kosong tidaknya, penuh tidaknya. Kalau penuh itu is full, kalau is empty itu kosong. Nah, kenapa pakai boolean? Karena boolean itu menentukan nilai benar atau salahnya. Jadi kalau benar itu 1, kalau salah itu 0. Nah, langsung saja nih. Kita akan membuat sebuah fungsi yang mengecek bahwa lemari ini kosong atau tidak. Jika lemarinya itu kosong, topnya itu kosong, maka outputnya return yaitu benar atau true. Nah, jika salah, else, outputnya itu return false, salah, akan keluar 0. Belum ditutup. Nah, terus kita buat lagi nih yang menanyakan atau mengecek lemari ini full atau tidaknya, penuh atau tidaknya, dengan namanya is full. Sebenarnya codingannya sama, jadi saya copy aja, terus ini cuma diganti is full sama kondisi tasnya, karena kita akan mengecek kondisi lemarinya, karena kita akan mengecek lemari ini penuh atau tidaknya. Jika lemari penuh, maka dia akan benar, return true. Kalau jika lemarinya itu enggak penuh, maka akan mengeluarkan false, salah atau kosong. Nah, di sini harusnya terisi dong, karena lemarinya penuh. Kita misalnya penuh itu setuju, kalau enggak penuh dia pasti akan salah ya. Jadi di sini tulisannya kapasitas itu dimana kondisi lemari itu full.
Lalu setelah dicek nih, oh ternyata lemarinya kosong karena saya ini baru buat lemari kosong. Dari boolean isEmpty ini mengeluarkan true 1. Nah, lalu biar diisinya gimana caranya? Kita buat suatu program atau fungsi yaitu void push. Nah, push ini gunanya untuk memasukkan sebuah data ke dalam lemari tersebut, sebuah pakaian ke dalam lemari ini. Push try terus dalam kurung string data, karena di sini saya pakainya string, variabel datanya tipenya string. Di sini string data. Terus jika lemarinya itu full. Nah, ini nggak usah pakai kondisi top lagi, nggak usah lihat kondisi lemarinya, tapi kita panggil langsung dari fungsi yang telah kita buat nih. Kita udah membuat sebuah program atau fungsi yang telah kita buat, jadi kita panggil fungsi atau programnya saja yang kita panggil. Jika lemarinya itu full, is full, maka akan mengeluarkan output lemari penuh. Dan gue biar rapi. Kalau lemarinya penuh berarti else. Jika tidak, maka kita akan memasukkan datanya, yaitu dengan cara array bagian kurung awal top, yaitu tumpukannya sama dengan data. Jangan lupa ditutup. Habis itu top plus karena kita ingin menambahkan sebuah data. Lalu udah dimasukin, kita mau mengeluarin nih atau mengambil. Nah, pakai namanya itu pop. Nah, pop ini gunanya untuk mengambil data dari lemari tersebut. Nah, sebenarnya codingannya hampir sama, maka saya salin saja, terus saya ubah beberapa ini. Saya salin saja biar lebih cepat. Saya salin. Setelah kita menyalin dari fungsi program push array, kita salin dan kita ubah jadi pop array, yaitu dimana fungsi ini mengambil sebuah data. Kita ganti namanya pop array sudah, dan ini nggak perlu dikasih string data. Nah, ini dari kebalikan dari push array. Kalau di push array itu is full, maka di pop array itu is empty. Nah, kalau empty itu apa? Empty itu dimana kondisi lemari itu kosong. Jadi dari outputnya kita ganti, yaitu lemarinya kosong. Terus jika salah, maka kita akan mengambil datanya, yaitu top min 1. Nah, di sini bukan pakai data, tapi karena ini kita kosong, jadi pakai nolnya string, yaitu petik 2. Terus di sini bukan plus karena kita akan mengambil jadi min. Lalu setelah kita membuat dari
fungsi atau program pop. Nah, kita buat displaynya gimana untuk menampilkan keadaan lemari itu dengan cara ketik void terus display array tutup kurung jika is empty. Jika tas ini kosong, maka outputnya akan mengeluarkan lemari itu kosong. Lemari kosong karena itu empty, kosong. Jangan lupa ditambahin enter biar rapi. Nah, jika tidak atau else, maka kita akan mengeluarkan output lemari itu berisi. Nah, di sini kita mau nampilin nama-nama datanya. Jadi kita pakai program pengulangan. Jangan lupa pakai itu. Nah, kita di sini pakai pengulangan. Maka for itu pengulangan. Terus tipe datanya integer, variabelnya apa nih? Bebas. Nah, saya pakainya i aja. I sama dengan kapasitas atau kapasitas maksimalnya, terus dikurangin 1 karena di sini kita pakai pengulangannya itu descending, dimana kebalikan dari antrian. Jikalau yang pertama itu akan dapat pertama, akan keluar pertama, tapi kalau kita pakainya descending, jadi yang pertama itu akan terakhir dan yang terakhir itu akan keluar pertama. Itu namanya descending. Kebalikannya ascending. Ascending itu yang sesuai antrian. -1 terus dengan syarat i lebih besar sama dengan 0. I lebih besar sama dengan 0, dimana jikalau udah lebih i, kalau udah 0 maka dari penggunaan atau program pengulangan ini akan berhenti. Kalau udah 0 itu program ini akan berhenti. Terus di sini min i min maka akan mengeluarkan outputnya code ketik 2. Nah, kita sebut pakaiannya apa aja di sini? Pakaian titik 2. Nah, kita panggil dari variabelnya yaitu array pakaian. Terus ini kita isi variabel yang tadi di pengulangan yaitu i, terus dirapin enter. Lalu setelah udah ada display ini, nah ini sudah lengkap.
tinggal kita gunain di fungsi utama, yaitu integer main. Integer main. Nah, karena kita sudah memiliki program push dan write dan display, jadi di sini kita hanya menyebutkan nama programnya saja. Jikalau kita ingin mengisi sebuah data di lemari ini atau kita ingin menaruh pakaian di lemari ini, kita pakai perintah push. Nah, apa itu push? Push itu untuk menaruh sebuah data. Oh ya, ini salah. Push write. Nah, terus apa nih yang mau diisi? Misalnya pakaian muslim, lalu kita isi lagi, lalu kita masukin pakaian lagi ke dalam lemarinya. Ini kita copy aja. Yang kedua lemarinya lemari yang kedua itu pakaian seragam. Terus yang ketiga kita isi pakaian main. Nah, mari kita coba programnya. Kita tulis tugas DAA. Kita coba programnya. Nah, karena di sini kita belum menggunakan program display, maka dari output ke layar itu belum ada apapun. Nah, maka dari itu kita pakai program display, tambahin display array. Nah, terus kita coba. Nah, di sini lemari itu berisi apa nih? Berisi pakaian main, berisi pakaian seragam, terus muslim. Nah, kok padahal kita ngisinya kan muslim dulu ya. Kenapa muslim itu terakhir? Nah, karena di sini kalau stuck itu kebalikan dari antrian, dimana yang kita taruh di awal dia akan dikeluarkan di akhir. Jadi misalnya ada tumpukan baju nih, nggak mungkin dong dari baju yang paling bawah itu kita tarik, nanti kan pasti akan berantakan semua. Nah, jadi yang diambil itu di atasnya dulu, dari atasnya dulu, dimana di atasnya itu suatu baju yang kita taruh terakhiran, tapi kita ambil awal biar tidak berantakan semua bajunya. Nah, itu kan baru push array dan displaynya. Nah, popnya dan si booleannya itu yang mengecek bahwa lemari itu kosong atau fullnya belum kita pakai. Nah, kita coba pakai dengan cara pop array. Pop itu untuk mengambil datanya. Pop array, terus ditutup, terus kita kasih display, jangan lupa, biar muncul nih, popnya itu muncul, ada outputnya enggak, biar muncul display array. Terus ini, nah kan jadi ada dua nih. Nah, ini kan belum rapi, makanya kita rapihin dengan cara kita tulis code, terus petik 2 garis miring n, terus tutup kodenya. Nah, biar ada barisannya. Nah, ini biar ada jeda dari barisan ini. Nah, yang di lemari berisi ini, yang atas ini, nah, fungsi dari push array, dan yang di bawah ini fungsi dari pop. Nah, lalu cara mengeceknya bahwa dari si is empty dan is fullnya udah jadi atau belum. Nah, caranya itu kita panggil code
kita kasih kalimat dulu. Apakah lemarinya kosong? Nah, kita panggil, kita kasih trik 2. Kita panggil apa nih? Panggil si variabel data si is empty, berarti karena kita mau menampilkan bahwa lemari ini kosong enggaknya is empty. Terus kita tutup dengan terapi. Nah, lalu kita buat lagi nih yang satu lagi untuk is fullnya, kita salin aja. Kita salin, kita copy, kita taruh sini. Nah, kalau is full itu penuh, berarti penuh, dan kita ganti dengan seperti di sini is full. Nah, kita coba. Nah, kok ini satu padahal lemarinya kan isi dong, berarti nggak satu dong yang dikosong, dia berarti kurang nih. Ini di sini kurang kode, ini dia tutup kurung buka kurung. Nah, terus kita cek lagi nih. Nah, nanya nih, apakah lemarinya kosong 0, dan apakah lemarinya isi penuh? Ya, oh ini karena si is empty-nya ini membaca punya programnya si PopArray. Coba kalau PopArray-nya kita matiin sama ini. Nah, kan jadi lemarinya berisi penuh nih. Penuh. Apakah lemarinya penuh? Iya, karena maksimal di lemari ini hanya ada 3 pakaian. Nah, apakah lemarinya kosong? Tidak, 0, karena lemarinya berisi. Nah, jadi program ini kita taruh di atas saja biar nggak bingung. Kita hapus, kita taruh di setelah displaynya si PushArray. Coba kita pakai lagi si pop dan displaynya si PopArray. Nah, kan jadi nih, nah terus misalnya lemarinya kosong nih, apakah benar juga? Nih, kita datanya kita matiin semua. Nah, lemari kosong. Apakah lemarinya kosong? Ya, truth 1. Dan apakah lemarinya penuh? Kosong, yaitu salah. Nah, di sini nih pop arraynya juga kosong karena dia nggak bisa ngeluarin data atau mengambil data karena di lemarinya aja nggak ada. Gimana mau dikeluarin? Mau apa coba yang diambil? Nggak bisa. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.